Halo semua, apa kabar adik-adik? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang kisah teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang kemarin sudah mendengarkan Kak Maulana membacakan buku kisah teladan 25 Nabi dan Rasul? Iya, berarti semua teman-teman jadi orang pintar ya? Iya. Siapa yang mau jadi orang pintar? Aku. Orang cerdas? Aku. Orang hebat? Aku. Orang utan? Aku. Enggak. Masa orang utan? Enggak ya? Iya. Ya sudah, baik. Hari ini kamu akan menceritakan kisah Nabi yang ke-6. Ada yang tahu nggak siapa? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, teman-teman dengarkan ceritanya ya. Sekarang kamu duduk dulu. Oke. Silakan ya. Ya. Oke, teman-teman. Hari ini Kak Maulana akan membacakan kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam di buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Haran dan adiknya bernama Nahor. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar yang bekerja sebagai seorang pembuat berhala. Berhala-berhala itu dijual kepada kaumnya yang kemudian dijadikan sembahan oleh mereka. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim dan menyinari hatinya dengan cahaya keimanan. Oleh karena itu, meskipun ayahnya adalah seorang pembuat berhala, Nabi Ibrahim tidak ikut menyembah berhala. Ia justru menentang perbuatan itu dan menasihati ayah serta kaumnya agar meninggalkan berhala-berhala tersebut. Azar pun sangat marah, sehingga mengusir Nabi Ibrahim untuk pergi dari rumahnya. Wah teman-teman, jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu membuat patung untuk menjadi berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim diamanati oleh Allah untuk tidak menyembah berhala. Wajar saja ayahnya marah ya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu ya. Nabi Ibrahim kemudian pergi dan menetap di kota Haran yang masih merupakan daerah kekuasaan kerajaan Babilonia. Allah menjadikan sebagai nabi dan mengutusnya untuk menyeru penduduk Babilonia yang menyembah berhala. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah itu hanyalah patung yang tidak bisa mendatangkan rezeki bagimu. Mereka juga tidak bisa mendengar saat kamu berdoa padanya. Mintalah kepada Allah yang hanya kepadanya kelak kamu kembali, seru Nabi Ibrahim. Akan tetapi, penduduk Babilonia tidak mau mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Mereka malah marah dan menganggap Nabi Ibrahim telah menghina sembahan nenek moyang mereka. Wah, Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan teman-teman. Babilonia dipimpin oleh seorang raja bernama Namrud. Ia adalah seorang raja yang pintar. Ia memiliki kemampuan cemerlang dalam merancang bangunan. Sayangnya, kepintaran Raja Namrud tidak membuat beriman kepada Allah. Ia menggunakan kemampuannya untuk merancang kuil-kuil dan membuat berhala-berhala yang besar. Ia menyembah berhala-berhala itu dan bahkan menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Astagfirullahaladzim, Raja Namrud menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan, teman-teman. Wahai rakyatku, akulah Tuhanmu, sembahlah aku, karena akulah yang berkuasa atas hidup dan matimu. Perintah Raja Namrud kepada penduduk Babilonia. Suatu hari, Raja Namrud memerintahkan kaumnya untuk membangun menara yang sangat tinggi. Menara itu akan dijadikan tempat untuk menyembah dan mengagung-agungkan namanya. Namun, atas izin Allah, rencana pembangunan menara itu gagal. Para pekerja tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat saling memahami di antara mereka. Akibatnya pembangunan menara pun tidak dapat dilanjutkan. Lucu ya teman-teman ya. Allah akhirnya membuat para pengikut-pengikutnya memiliki bahasa yang berbeda.
Ketika belum diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Ibrahim sering pergi ke perbukitan untuk menghindari pengaruh oleh lingkungan yang suka menyembah berhala. Ia menyendiri di sana hingga malam hari. Ia kagum dengan bintang-bintang indah yang berserakan di langit malam. Inilah Tuhanku, ujar Nabi Ibrahim. Akan tetapi, lama-kelamaan bintang-bintang itu menghilang. Aku tidak suka pada sesuatu yang tenggelam. Sesaat kemudian muncullah bulan yang sinarnya begitu memesona. Malam yang pekat menjadi terang benderang karena inilah Tuhanku, seru Nabi Ibrahim. Penuh keyakinan karena saking terpesonanya, namun begitu subuh tiba, bulan itu menghilang. Nabi Ibrahim kemudian berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Wah, ternyata teman-teman, sebelum Nabi Ibrahim diutus oleh Allah, Nabi Ibrahim menganggap itu bintang sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya bintang itu tenggelam, bulan pun juga tenggelam. Jadi Nabi Ibrahim jadi ragu, mana ya Tuhannya ya? Bagaimanapun Nabi Ibrahim membutuhkan tempat untuk mengadu dan memohon pertolongan serta keyakinan bahwa berhala bukanlah Tuhan yang patut disembah. Pada siang hari, Nabi Ibrahim memantapkan diri untuk menyembah matahari. Karena di antara bintang dan bulan, matahari adalah yang paling terang cahayanya. Dengan mantap dia mengatakan, inilah Tuhanku. Setelah bintang dan bulan dia tidak percaya, Nabi Ibrahim sekarang menganggap matahari sebagai Tuhan. Akan tetapi saat sore hari tiba, matahari pun tenggelam. Keyakinan Nabi Ibrahim pun sirna. Tak pantas semua benda-benda tersebut dijadikan Tuhan karena sifatnya yang tidak abadi. Setelah melewati pencarian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan petunjuk kepada bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan semua benda tersebut adalah ciptaannya. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat Al-An'am ayat 6. Surat Al-An'am ayat 78 sampai 79. Suatu malam, Raja Namrud dan penduduk Babilonia sedang berpesta. Ketika itulah Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil mereka dan menghancurkan semua berhala dengan kapaknya. Ia menyisakan satu berhala paling besar dan mengantungkan kapak di lehernya. Keesokan paginya, penduduk Babilonia gempar mendapati hancurnya berhala di kuil mereka. Mereka yakin bahwa Nabi Ibrahimlah pelakunya. Mereka kemudian melaporkan hal tersebut kepada Raja Namrud. Raja Namrud pun murka. Ia lalu memerintahkan prajurit untuk menangkap Nabi Ibrahim. Tangkap Ibrahim dan seret dia ke hadapanku, teriak Raja Namrud. Tak lama kemudian para prajurit berhasil menangkap Nabi Ibrahim dan membawanya ke hadapan Raja Namrud. Hai Ibrahim, apa kau yang telah menghancurkan berhala-berhala kami? Tanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim menggeleng-geleng. Berhala besar itulah pelakunya. Lihat buktinya. Kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala masih tergantung di lehernya, kata Nabi Ibrahim. Raja Namrud naik pitam mendengarkan perkataan Nabi Ibrahim. Kau gila, teriaknya. Mana mungkin berhala itu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Teman-teman kalau lihat bukunya seperti ini nih gambarnya tuh. Jadi ada berhalanya. Nah, lalu digantungkan sama Nabi Ibrahim kapaknya di atas di lehernya si berhala. Dia kan cuma patung, jangankan menghancurkan berhala, bergerak saja tidak bisa. Nabi Ibrahim pun tersenyum. Kalau begitu mengapa kalian menyembahnya? Dia kan cuma patung, kata Ibrahim. Raja Namrud pun terdiam. Kata-kata Nabi Ibrahim tidak terbantahkan olehnya. Namun kesombongan Raja Namrud membuat tidak mau mengakuinya. Ia juga tidak ingin penduduk Babilonia beriman kepada Allah. Oleh karena itu, ia pun berteriak kepada prajurit. Prajurit, cepat tangkap Ibrahim. Siapkan api dan lemparkan dia ke dalam
kobarannya. Wah, Nabi Ibrahim akan dibakar, teman-teman. Sesuai dengan perintah Raja Namrud, para prajurit kemudian menyiapkan api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud juga memerintahkan seluruh penduduk Babilonia untuk datang menyaksikan peristiwa tersebut. Ia ingin menunjukkan bahwa itulah hukuman bagi orang-orang yang menentangnya dan tidak mau menyembah berhala. Ketika api sudah berkobar, Raja Namrud tersenyum penuh kemenangan. Wahai rakyatku, lihatlah, oleh kalian, ini adalah hukuman bagi siapapun yang mendustakan Tuhan kita. Oleh karena itu, janganlah kalian mengikuti jejaknya, kata Raja Namrud. Setelah itu, Raja Namrud memerintahkan kepada prajuritnya untuk melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Wah, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa. Mereka bersorak gembira seolah peristiwa itu adalah tontonan yang menyenangkan. Kini tak ada lagi yang akan menghalangi mereka menyembah berhala. Tak ada lagi yang akan menyuruh meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Akan tetapi, alangkah terkejutnya, Raja Namrud dan para pengikutnya di dalam kobaran api, mereka melihat tubuh Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Api itu tidak menyentuh kulit sedikit pun. Ini mustahil, teriak Raja Namrud. Ternyata Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan pada api untuk menjadi dingin sehingga tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Hal ini adalah sebagai jawaban Allah atas doa Nabi Ibrahim sebelum ia dilempar ke dalam api. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolong dan Engkaulah adalah sebaik-baiknya pelindung. Doa Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman, ternyata luar biasa ya kisahnya Nabi Ibrahim ya, cukup dramatis, di mana Nabi Ibrahim harus terlahir dari seorang ayah yang bikin patung berhala. Kemudian Nabi Ibrahim dapat tugas dari Allah untuk melarang kaumnya untuk menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, lalu dibakar. Tapi atas izin Allah, Nabi Ibrahim pun tidak terbakar. Luar biasa, teman-teman. Ini adalah suatu mukjizat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Baik, teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi cerita kisah Nabi yang ke-7. Ada yang tahu siapa namanya? Good. Oke. Sampai jumpa ya di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.